Hai guys, ketemu lagi sama gue, Rizky dari 1%. Dan di video kali ini gue bakal bahas sebuah filosofi yang menurut gue bisa banget ngebantu buat kalian yang ngerasa bahwa diri kalian tuh broken. Atau mungkin buat kalian yang ngerasa bahwa kalian tuh udah mati rasa sama segala hal di dunia ini. Baik dalam diri kalian maupun di luar diri kalian. Gue ngerti perasaan-perasaan ngerasa diri broken, apa bahasa Indonesia, patah gitu ya. Nggak oke, tidak berharga, kemudian sampai kita berusaha menutup segala emosi dalam diri sampai jadi mati rasa, itu tuh nggak enak. That's why gue mau coba ajarin filosofi ini sama kalian supaya kalian bisa improve. Karena nggak enak kan terus-menerus hidup dengan persepsi bahwa diri ini broken. Oke? Buat kalian yang ngerasa diri kalian broken atau ngerasa diri kalian mati rasa, simak video sampai habis ya. Semoga kita bisa keluar dari segala rasa kepatahan ini satu langkah aja setiap harinya. Sebelum kita bahas filosofinya, kita bahas dulu deh. Broken atau patah itu tuh apa sih sebetulnya? Nah, jadi sebetulnya rasa broken, rasa patah di dalam diri itu biasanya terjadi karena kita mengalami sebuah trauma di masa lalu. Sebuah trauma yang membuat kita merasa patah di dalam hati kita. Dan patah hati kan gak enak ya. Apalagi kalau misalkan kita nggak bisa proses gitu kan, mungkin traumanya besar, atau mungkin kita nggak tahu aja gitu gimana cara copingnya. Patah hati itu nggak hilang-hilang. Dan sedih kan, rasanya itu gimana gitu kan. Jadi banyak orang yang ngerasa broken. By the way, ini patah hati gak cuma percintaan ya, tapi in general lo kehilangan seseorang, atau misalkan lo pernah menjadi korban abuse, kan rasanya sakit gitu kan. Rasanya merasa tidak berdaya. Nah, ketika kita secara konstan merasa seperti itu, merasa kita tuh broken, merasa kita tuh patah, banyak dari kita yang coping dengan cara menutupi semua emosi itu. Karena sakit kan emosi, rasa sakit hati itu kan emosi ya. Dan kalau dirasain, kita merasakan emosi kita mengalami lagi rasa sakit itu, kan gak enak banget. Jadi banyak dari kita yang coping dengan cara, oke, gue tidak mau mendengarkan perasaan gue lagi. Gue gak mau dengerin emosi gue lagi. Lama-lama kita jadi ngerasa kita mati rasa. Kita gak punya perasaan. Kita tidak bisa merasakan emosi dengan diri kita, emosi dengan orang-orang di sekitar kita. Terus ya udah, kita jadi jauh dari semua orang, kita jadi jauh dari diri sendiri. Makin lama makin banyak rasa sakit yang tertumpuk di dalam diri kita, karena kita jauh dari semuanya kan, kita jauh dari diri kita sendiri, kita jauh dari orang lain. Terus ya makin ditutupin aja kan, makin ngerasa gue mati rasa. Tapi kan gak enak banget hidup kayak gitu, ya gak sih? Sejauh ini lo menjalani hidup dengan perasaan kayak gitu berat kan rasanya. Dan yang mau gue kasih tahu adalah bisa kok keluar dari ini semua. Oke? Gue bakal ajarin sebuah filosofi yang harusnya bisa banget menginspirasi lo buat keluar dari ini semua. Tapi simak baik-baik ya. Oke, filosofi ini adalah filosofi dari Jepang. Namanya Kintsugi. Kintsugi itu secara literal kalau diterjemahkan itu adalah menempelkan emas. Nah, jadi ceritanya dulu ada seorang shogun di Jepang. Dia punya piring yang dia suka banget. Suatu hari piringnya jatuh, pecah dong. Nah, kemudian karena dia sayang banget sama piringnya, dia minta anak buahnya dia buat kirim piring itu ke Cina, buat dibenerin gitu kan. Terus dibenerin sih, cuma dibenerinnya tuh nggak oke gitu loh, kayak cuman dilem terus di strapless. Terus dia kesel dong, kayak ini kenapa piring gue jadi jelek gini gitu, ini piring kesayangan. Terus habis itu dia ketemu dengan seorang pengrajin, kemudian muncullah sebuah ide bahwa retakan akibat si piringnya tuh pernah jatuh dan pecah, itu daripada cuma ditempel terus di strapless kayak gitu ya, bisa kok dilem dengan rapi. Habis itu kan masih ada bekasnya gitu, dilem masih kelihatan gitu kan, itu dikasih warna emas aja. Nah, ide itu kemudian menyebar bahwa itu jadi salah satu hasil kesenian tradisional Jepang, yaitu ya kalau pernah lihatnya motif-motif kayak gini nih, nah piring-piring kayak gini, ini sebagian besar di achieve dengan cara piringnya dipecahin kemudian sengaja ditempelkan kembali kemudian dikasih emas. Nah, filosofi ini pada akhirnya tidak hanya menjadi bagian daripada seni merakit piring, tapi ini juga bisa jadi filosofi buat manusia yang broken secara personal. Orang-orang yang merasa patah, orang-orang yang broken, orang-orang yang hancur, selalu ada cara buat kita, meskipun udah hancur berantakan gitu ya, bisa kok kembali lagi dan bahkan menjadi lebih cantik. Kayak piring-piring Kintsugi tadi, kebanyakan dari kita merasa setelah kita satu kali gagal, atau ya mungkin nggak satu kali, mungkin berkali-kali, mungkin kita pernah menjadi korban akan sebuah kejadian yang tidak mengenakan gitu ya. Kita adalah orang-orang yang salah, kita adalah orang-orang yang penuh kekurangan gitu. Tapi sebetulnya dari filosofi Kintsugi itu kita bisa belajar bahwa manusia itu selalu bisa menghargai ketidaksempurnaan. Piring yang jatuh, kemudian dilem kembali, dikasih cat emas di atasnya, nggak sempurna kan? Iya dong, kalau misalkan pas awalnya sebelum jatuh masih sempurna kan, masih bulat, warnanya putih gitu atau apapun. Tapi setelah pecah,
Dilem lagi sempurna nggak? Enggak. Tapi kita bisa perceive keindahan di situ. Karena hampir nggak ada yang sempurna di dunia ini gitu. Manusia, termasuk kamu, termasuk orang lain, itu semua selalu bisa perceive keindahan meskipun itu nggak sempurna. Kadang-kadang yang bikin kita bertahan dalam kepatahan diri kita adalah karena berpikir, gue tidak lagi sempurna, gue tidak sempurna, orang-orang nggak akan bisa menghargai gue. Padahal kenyataannya adalah apa? Orang-orang selalu bisa menghargai sesuatu meskipun itu tidak sempurna. Seperti piring-piring kintsugi, lo selalu bisa terlihat cantik dan menarik meskipun lo nggak sempurna. Tapi, kalau misalkan masih patah, nggak menarik dong. Piring jatuh ke lantai gitu. Menarik nggak? Enggak. Mau makan nggak pakai itu? Enggak. Tapi kalau udah dirakit kembali, kemudian dikasih benang emas di atasnya, jadi cantik kan? Nah, dasar dari filosofi ini adalah tadi, manusia bisa kok menemukan keindahan di balik ketidaksempurnaan. Jadi, jangan pernah berpikir bahwa karena kamu tidak sempurna, maka kamu tidak layak. Selalu bisa menjadi layak. Caranya gimana? Sama kayak piring tadi. Piringnya gimana tadi? Pecah kan? Habis pecah diapain? Dikumpulin dulu. Serpihan-serpihannya dikumpulin. Diri kamu merasa kamu patah, hati kamu berantakan, dikumpulin dulu semuanya. Habis dikumpulin diapain? Disambung kembali, perlahan-lahan. Habis disambung diapain? Dikasih emas di atasnya. Belajar dari apa yang telah menjadi kegagalan kamu dulu. Kenapa sih dulu aku begini? Kenapa dulu aku sampai sakit? Kenapa dulu aku sampai menjadi korban gitu kan? Setelah kamu belajar, kamu bisa menumbuhkan sesuatu di situ, menumbuhkan emas kalau di kintsugi. Dengan begitu, kamu akan tumbuh menjadi orang yang lebih kuat. Tidak semua orang punya kesempatan untuk belajar hal yang sama dengan kamu. Mungkin menyakitkan, iya, tapi itu memberikan kesempatan kamu untuk belajar. Salah memilih dulu. Kalau misalkan kamu bisa kembalikan lagi diri kamu, kemudian kamu belajar, oh dulu aku salahnya begini. Besok-besok aku tidak akan melakukan ini lagi. Bagaimana ya caranya? Itu akan membuat kamu menjadi lebih kuat dibandingkan orang lain. Jadi, menurut gue, ketidaksempurnaan bukanlah alasan untuk berhenti belajar. Ketidaksempurnaan justru adalah alasan untuk kita terus mengembangkan diri kita. Dan ya basically, yang kita lakukan di 1% selama ini ya seperti itu kan. Buat teman-teman yang pernah ikut mentoring kita atau apapun, itu kan yang kita bantu. Kamu datang dengan segala masalah, dengan hati yang sudah patah. Yang kita lakukan pertama apa? Kita bantu kamu buat ngumpulin lagi semuanya. Dikumpulin dulu ya serpihannya. Habis dikumpulin diapain? Kita bantu buat merajut lagi. Disambung lagi deh apa yang sudah patah. Habis itu berikutnya giliran kamu. Kita udah bantuin untuk bisa merajut kembali. Berikutnya adalah gimana caranya kamu ngasih emas kamu sendiri di atas jahitan-jahitan patah tadi. Supaya apa? Supaya kamu ke depannya menjadi orang yang lebih baik. Supaya kamu punya hidup yang lebih baik. Dan kamu tidak mengurung diri kamu atas kematirasaan ini. Oke? Ingat, piring pecah aja bisa jadi cantik kembali kok. Kalau disambung kembali dan dikasih emas di atasnya. Masa kamu enggak? Bisa yuk? Ya udah, Rizky di 1%, pamit dulu ya. Bye!